GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita lanjut lagi dalam masa orientasi wali. Kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya sinkronisasi pendidikan antara pola asuh di rumah yang dilakukan oleh ayah bunda dan pola didik di sekolah, di pondok pesantren yang dilakukan oleh dewan guru. Ini mesti seiring selaras satu tujuan. Sekarang kita mau ngobrol tentang tujuan pendidikan sekolah impian. Tujuan pendidikan sekolah impian secara global ringkasnya adalah dua. Yang pertama adalah merealisasi tujuan penciptaan manusia. Dalam perspektif pendidikan, kalau kita ditanya, sungguh Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, dengan tujuan. Apakah tujuan itu? Kebanyakan orang menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun dalam perspektif pendidikan itu tujuan penciptaan yang kedua. Kalau dilihat dari urutan ayat, tentu secara timeline Al-Baqarah ayat 30 adalah ayat yang pertama turun, pertama terjadi, pertama harus dibahas sebelum ayat yang tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Dzariyat ayat 56. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah mendeklarasikan bahwa saya akan menciptakan manusia kepada para malaikat. Di sana Allah menyampaikan tujuannya untuk menjadikan mereka manusia itu khalifah. Khalifah fil ard. Khalifah artinya pemimpin. Orang yang diberikan amanah. Orang yang diperintahkan untuk menangani sebuah urusan. Maka tujuan pendidikan di SI yang pertama membantu mengajarkan santri untuk menepati tujuan penciptaan yang pertama, yaitu menjadi pemimpin. Pemimpin itu ada dua level. Hukumnya wajib untuk semua orang harus dilakukan, yaitu memimpin diri sendiri. Untuk yang kemudian memimpin orang lain, ini fardu kifayah. Tetapi yang paling harus dilakukan adalah memimpin diri sendiri. Kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri, insya Allah tujuan penciptaan Allah yang kedua tadi, beribadah, itu tidak akan bisa dilaksanakan. Begini alasannya. Misalkan adzan di pagi hari yang buta, subuh jam 4:30. Kalau di pondok pesantren sejam sebelum sholat subuh itu sudah diputar murotal, sudah dihalo-halo, ayo bangun kita sholat tahajud. Kemudian si santri otaknya, telinganya mendengar, otaknya bilang, ayo bangun, segera kita sholat tahajud. Pahalanya banyak. Kemudian dia mendengar hatinya, penasehatnya mengatakan kepada dirinya, ayo kita bangun. Sholat tahajud membuat kita mendapatkan 3 keistimewaan. Kalau kita sedang bingung, Allah akan kasih kita kemampuan untuk memilih yang benar dari beberapa pilihan. Kemudian kalau kita mendapatkan masalah, Allah akan kirimkan solusinya. Kalau kita mendapatkan halangan, obstacle, tantangan, Allah akan turunkan kekuasaannya untuk mempermudah urusan kita. Ini adalah pahala dan manfaat dari ahlul tahajud, kata hati. Tetapi si santri ini lebih terpengaruh dengan apa kata mata, apa kata tulang dia, apa kata otot dia. Kata tulang, otot, dan mata, sepagi ini bangun itu cuma sunnah. Ntar aja lah, besok aja, subuh masih sejam. Ngapain sih? Tidur lagi. Kalau si anak itu gagal memimpin dirinya, maka dia akan menuruti apa kata tulang, mata, dan darah, fisik badan. Dia akan terus tidur tuh. Ini bukti kalau dia tidak bisa memimpin diri sendiri. Tapi kalau santri ini mendengarkan akal dan hatinya, maka dia gerakkan tubuhnya untuk bangun, mandi, dan ke masjid untuk sholat tahajud. Berarti dia sudah menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Bukan beribadah,
tetapi memimpin diri sendiri agar bisa memenuhi tujuan penciptaan yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tujuan penciptaan yang ketiga yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini semua orang yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya penjahat, ya bandar narkoba, orang-orang yang merusak. Ini gak bermanfaat. Manusia dibagi dua, yang tidak bermanfaat dan yang bermanfaat. Yang bermanfaat disebut Nabi dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Ini level 1. Level 2-nya adalah ada yang bermanfaat. Bermanfaat ini dibelah lagi jadi 2 oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua yang derajatnya lebih tinggi adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Inilah derajat yang paling tinggi. Siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka guru Quran, musrif, musrifah, orang yang mengabdikan diri untuk agama, mengajarkan Al-Quran, dia derajatnya lebih tinggi daripada profesi-profesi yang lain. Kecuali profesi-profesi yang lain itu turut belajar dan mengajarkan Al-Quran. Waduh, saya sering lihat bapak-bapak ABRI, ternyata dia penghafal Quran dan dia mengajarkan teman-temannya baca Quran. Saya sering lihat dokter-dokter, insinyur-insinyur yang dia soleh luar biasa. Belajar Al-Quran, kemana-mana mengaji. Dan kalau dia ngobrol sama temannya, dia mengabarkan tentang ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Nah, orang ini, profesi ini, walaupun dia tidak spesifik, tetapi dia mengamalkan, belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Inilah derajat yang tertinggi. Maka tujuan pendidikan SI adalah 1. Menjadikan santri mampu memimpin diri sendiri, agar dia bisa mengajak dirinya untuk beribadah dan mengajari santri, menginspirasi santri, mengarahkan santri, membimbing santri untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat, orang yang derajatnya tinggi, yaitu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Inilah tujuan pendidikan Sekolah Impian. Insya Allah di video berikutnya kita akan bahas tujuan pendidikan SI yang kedua, yaitu mengintegrasikan Al-Quran dengan teknologi, dengan bahasa, dan dengan karakter. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.